pembukaan UUD 45 berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Ini ya, bangsa yang mana ini? Mau dikasihkan bangsa Ba'alawi, mau bangsa Tarim, bangsa Habaib? Loh, nanti dulu. Jadi saudaraku perlu dipahamkan. Sekali lagi, ayo doakan saudara-saudara kita yang masih kena doktrin para habaib dan Ba'alawi, sehingga tidak bisa mencintai tanah air, bahkan ikut-ikut mencaci maki ulama, mencaci wali songo, mencaci maki rakyat dari Sabang Merauke. Ini kita doakan selalu. Nanti salah paham, benci, tidak sayang. Muhibbin, saya doakan selalu kembali untuk mencintai tanah air sesuai didikan ulama Nusantara, para pahlawan dan para tokoh kita bersama. Betapa kejamnya itu ayat surat Al-Baqarah ayat 100. Surat berapa? 159. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat minal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Allah dan deretan sop orang yang melaknat ikut melaknat. Berani orang yang menyembunyikan, orang yang mau menyimpang dan lain sebagainya. Strip oknum. Jadi kalau dikupas, mujib, unik, ini cinta, sayang mereka habaib dan mereka Ba'alawi. Ini yang kita pahami ya. Unik, cinta habaib dan cinta Ba'alawi, betul? Sekali lagi, dari Sabang sampai Merauke, unik cinta para mereka habaib dan mereka Ba'alawi. Hanya satu nafsu yang bertengger di mereka harus disapu habis. Jangan sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih bulan Rajab. Saya ulangi, la ahada aghyara minallah. Gak ada orang yang paling maha cemburu dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian Ba'alawi, kalau para habaib diingatkan unik, disayangi unik, dicintai unik, bahaya, laknat Allah akan turun. Ini baru mujib, mengekspresikan, mengapresiasikan ayat 159 surat 2 Al-Baqarah. Belum ada babanya. Coba kalau sudah terjadi tsunami yang akan datang, betul? Itu kalau Allah sudah cemburunya dibuktikan di alam semesta. Hati-hati. Karena apa? Efeknya yang akan terjadi. Buktikan. Kalau masih membina, angkuh, membawa kesombonganmu, hati-hati, darah akan terjadi. Betul? Makanya saya ulang lagi, unik, tidak benci kepada Ba'alawi, tidak benci para habaib, hanya al-fakhru, kesombongan ini yang harus dibawa habis seakar-akarnya. Al-fakhru bil ansab, yang engkau membanggakan nasabmu, bahkan wataknu bil ansab. Oh, di sisi lain matan al-fakhru bil ahsab, membanggakan dengan kekayaannya, raya, wataknu bil ansab, dan membanggakan nasab hingga menjadi mencaci maki kakek aneh atau kakek kamu bahaya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati-hati.
Ini Pak Mujib kalau membacakan minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Hati-hati. Pribumi diciptakan dari Nusantara, yang akan dikembalikan lagi dikubur di Nusantara. Suatu saat nanti akan ditampilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akhirat. Jangankan di akhirat, di dunia tampil lagi orang Nusantara. Masyaallah Muhammad. Jangan dikira gak ada estafet. Nusantara masih ada semuanya. Para keraton-keraton masih ada semuanya. Durya Wali Songo tampil semuanya. Hati-hati. Kalau masih membina egomu di muka bumi pertiwi yang tercinta ini, bahaya. Hati-hati para Pahlawi dan para habaib yang sok mengangkungkan al-fakhru bil ansab, membanggakan nasab. Hati-hati merusak Bhinneka Tunggal Ika. Ingat, pendidikan Wali Songo termasuk Kanjeng Sunan Bonang. Ingat, jangankan rakyat, yang namanya rumput Kanjeng Sunan Bonang pernah mencabut itu rumput ya Gus. Nangis Kanjeng Sunan Bonang gara-gara mencabut itu rumput. Kenapa? Rumput adalah selalu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu rumput. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kata siapa? Kata firman Allah, yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Semuanya yang ada di langit dan di bumi bertasbih. Kanjeng Sunan Bonang mendidik, mencabut dengan tidak sengaja aja, itu menangis karena merasa mencabut makhluknya Allah yang selalu bertasbih. Tidak seperti engkau, naudzubillah, al-afu, mohon maaf, para habaib, para Pahlawi yang sok sombong pakai itu didikan Kanjeng Sunan Bonang. Mencabut rumput apa sih bahayanya, betul nggak? Lu itu menangis Kanjeng Sunan Bonang, datang-datang menghina. Bangkit saudaraku, jangan sampai sekali-kali ulama engkau caci maki, rakyat kau caci maki. Hati-hati, bahaya, akan mengundang permusuhan. Al-adawah yang ada, permusuhan, bukan akhlak baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau masih kekeh, masih ngotot membanggakan diri, saya Durya Rasul, kumpulkan habaib dan Pahlawi, saya berikan tanah yang dekat Madinah. Sekali lagi, saudaraku habaib dan Pahlawi, kalau masih kokoh membanggakan nasab, hitung berapakah kamu dibelikan mujid tanah di Saudi dekat makam baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, betul nggak? Oh, suke santri unik Gus. Masalah Muhammad, biar tidak bikin kisruh di negeri kita yang tercinta. Nanti Gus, kalau sudah saya tata, ini rumah, ini tamannya, Rasulullah datang, tempeleng ku aing, betul nggak? Kamu ngaku-ngaku Durya saya, bangsat, bukan Duryaku. Akhlakmu akhlak Fir'aun. Gitu Gus. Bukti ini apa yang disampaikan oleh beliau Memang Zubair Gus. Dikumpulkan, ya Bani Hashim, wahai Durya Bani Hashim. Di situ ada Abbas, pamannya. Di situ ada Sofia, bibinya. Di situ ada Fatimah, putrinya. Layak pining mas bil akmal. Jangan sampai nanti saya melihat mereka manusia, mereka umat mengandalkan amalnya, ibadah kepada Allah.
walakin tak tuni bin nasab, tapi engkau datang di hadapan saya ngadu nasab. La uni angkum minallahi syai'a, saya tidak bisa dibuat backing, saya tidak bisa diandalkan. Loh, ini kan berarti cinta kepada habaib, Gus. Sayang pada habaib. Harus sadar, malah ada isu-isu mau menantang. Loh, bahaya. Santri unik mendidik dari Sabang sampai Merauke untuk mencintai tanah air sampai tetesan darah siap. Hati-hati. Jiwa-jiwa patriotisme masih ada. Inna khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minna nukhrijukum taratan ukhra. Jangan kau kira nanti di akhirat toh, di dunia jiwa-jiwa wali songo timbul lagi, jiwa-jiwa pahlawan masih hidup lagi. Hati-hati. Berani-beraninya kamu gak punya akhlak merampok toreko yang ada di Nusantara. Toreko Sadiliyah kau belokkan menjadi toreko Alawiyah, menjadi toreko habaib bangsat, bahkan Jatman, seluruh toreko kau rampas dengan bicara toreko terbaik adalah toreko habaib. Hati-hati, toreko terbaik adalah toreko Pancasila. Tancapkan pendidikan Abuya, ini sanad. Kata Abuya, siap menjadi tumbalnya Pancasila. Itu artinya bangkit rakyat semuanya untuk mencintai tanah air. Bahaya itu. Ayo para habaib, para pahlawi, mau ngumpet kemana kamu? Betul enggak? Sembrono. Ini santri dan seluruh rakyat masih ta'zim, masih mendoakan. Tapi nanti awas, hati-hati. Tetap Pak Mujib menginginkan harus ada klarifikasi dari Sabang sampai Merauke. Robito Alawiyah harus dihapus dari Nusantara. Seluruh majelis habaib tutup. Pokoknya selama tidak ada tabayun dari Sabang sampai Merauke harus mohon maaf. Hati-hati. Sekali lagi saudaraku, dari Sabang sampai Merauke, unik bukan benci, tapi justru mencintai mereka habaib, mereka Alawi. Ini tes, ujian. Kalau kamu betul-betul habaib dunia Nabi, akhlak pasti dipakai. In udiyaya yafu. Ini belum seberapa kalau disakiti pasti jiwanya pemaaf. Unik ngasih pendidikan para habaib harus berani. Ya, harus. Ini konsekuensinya. Kamu ngaku durian Nabi, in udhiyafu, jikalau disakiti harus mohon maaf. Ingat, la ahada aghyaru minallah, nggak ada seorang pun yang paling cemburu dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah love 100% untuk mencintai tanah air. Tahu langkah-langkahmu, bicara-bicaramu dirasa sudah ketahuan.